Akhir-akhir ini, kamu pasti nggak asing lagi dengan istilah PJJ. Iya, pembelajaran jarak jauh. Beragam aktivitas ditambah dengan PJJ biasanya akan membuat bingung jika tidak direncanakan dengan baik. Agar semua aktivitas dan pekerjaan berjalan dengan baik, maka kamu harus pandai dalam hal mengatur waktu. Pertanyaan di benakmu sekarang, seberapa penting sih mengatur waktu belajar di masa PJJ? Penting banget jawabannya. Karena ketika waktu belajar diperhatikan, maka belajar pun lebih efisien dan tentu akan menjadi lebih efektif di masa PJJ. Efektif dan efisien. Oke, di video ini aku akan membahas 6 tips yang bisa kamu pakai agar waktu belajar di masa PJJ bisa efektif dan efisien. Makanya, pantengin terus video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, tips pertama yang harus kamu lakuin: membuat daftar rencana belajar. Dalam melakukan berbagai macam aktivitas, membuat daftar bisa membantu untuk mengingat apa saja yang akan kamu kerjakan dalam sehari. Selain bisa mengingatkan, daftar juga bisa membuat kerjaan menjadi lebih teratur, sehingga dengan mudah untuk mengerjakannya. Misalnya nih, dalam waktu sehari, kamu ingin berolahraga, ngejalanin hobi, dan tak lupa belajar. Kamu bisa melakukannya sesuai dengan daftar yang sebelumnya sudah dibuat, dan dengan waktu yang sudah diporsikan tentunya, pada masing-masing kegiatan. Dengan begitu, kamu akan mudah untuk melakukannya. Selain itu, dengan membuat daftar akan melatih kedisiplinan, melatih tanggung jawab, rutinitas menjadi lebih teratur, dan tentunya bisa menciptakan target dalam hidupmu sendiri. Tips yang kedua, jangan buang waktu. Kamu kan punya 24 jam nih dalam sehari. Yang aku tanyain, berapa jam yang kamu gunakan buat hal yang berlarut-larut? Seperti kepoin kegiatan mantan di medsos atau rebahan nungguin balasan chat si doi? Oke, jawab dalam hati aja. Pandailah dalam urusan manajemen waktu belajar. Jangan biarkan kegiatan lainmu berlarut-larut. Lakukan pekerjaanmu secara teratur sesuai dengan jadwal yang sudah kamu atur. Jangan sampai waktu habis terbuang dengan sia-sia. Bagilah waktu untuk kegiatan yang penting dan untuk mengisi hobi, agar memberi manfaat yang maksimal di dalam kehidupanmu untuk sekarang dan nantinya. Tips yang ketiga yaitu selesaikan yang penting dahulu. Nah, jika kamu adalah salah satu orang yang memiliki banyak kegiatan pada setiap harinya, misalnya kamu ingin berolahraga, menjalani hobi, kerja, jualan online, belajar, dan masih banyak lagi, maka hal yang paling penting kamu lakuin adalah belajar dahulu, kemudian baru melanjutkan kegiatan lain. Kamu nggak mau kan setiap tugas dari guru menumpuk hanya karena kamu malas ngerjainnya? Saran dari aku, kerjakan yang lebih penting dulu. Dengan menyelesaikan yang penting, ini akan menjadi pola pikir yang memudahkan untuk mengelola semua pekerjaan, dan tentunya bisa memanajemen waktu belajar sehari-hari sesuai dengan pekerjaannya kamu. Kemudian tips yang keempat yaitu belajar kelompok. Mungkin kamu seringkali merasa bosan atau tidak memungkinkan untuk belajar mandiri, dan ditambah lagi kamu salah satu tipe ekstrovert yang lebih suka mendapatkan ide dari berbagai orang. Lalu, bagaimana cara mengatur waktu belajar? Solusinya yaitu membuat kelompok belajar. Ini merupakan waktu yang baik dalam aktivitas belajarnya kamu. Dengan begitu, kamu akan lebih paham dan lebih intens mengenai lingkungan serta teman sekitar. Hal ini cocok untuk diterapkan karena lebih efisien dalam penggunaan waktu dan tidak membuat bosan ketika belajar sambil bercerita dengan teman dibandingkan dengan hanya belajar sendiri. Dengan belajar kelompok, juga bisa meningkatkan motivasi dalam belajar dan bekerja sama, lebih cepat menyelesaikan permasalahan, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menghilangkan rasa bosan, dan yang lebih bagusnya lagi, leluasa bertanya kepada teman. Oke, kita masuk ke tips yang kelima, yaitu tidur atau istirahat yang cukup. Tidur merupakan kebutuhan biologis setiap makhluk hidup. Kamu butuh istirahat untuk menghilangkan rasa lelah akibat aktivitas sehari-hari. Hal yang tidak kalah penting adalah jangan menyepelekan waktu tidur dengan melakukan berbagai hal yang sama sekali tidak bermanfaat. Misalnya, pada malam hari, begadang hanya karena menonton atau aktif di dunia maya hingga dini hari. Karena hal tersebut akan mengganggu jam tidur. Bukan hanya itu, aktivitas kamu juga akan terganggu,
sehingga kamu akan sulit untuk fokus saat beraktivitas. Saran dari aku, tidurlah minimal 7-8 jam per hari. Dengan begitu, waktu istirahatnya kamu gak bakalan bercampur aduk dengan waktu belajar. Oke, tips yang terakhir dan gak kalah pentingnya yaitu bangun pagi. Nah, jika kamu punya kebiasaan bangun pagi, pertahankan itu. Sebab dengan bangun pagi, kamu punya lebih banyak waktu untuk memanjakan diri sebelum memulai aktivitas yang sudah kamu jadwalin. Memanjakan diri ini bukan berarti peregangan terus di tempat tidur ya, tapi melakukan sesuatu yang membuat perasaannya kamu lebih positif untuk ngejalanin satu hari ini. Kegiatan yang bisa kamu lakuin seperti meditasi, jogging, yoga, ataupun menikmati segelas susu atau kopi sambil mendengarkan musik favoritnya kamu. Pokoknya, apapun lah yang membuat mood menjadi lebih positif untuk ngejalanin aktivitas selanjutnya. Tidur untuk kesehatan fisiknya kamu, dan bangun pagi untuk kesehatan jiwanya kamu. Oke, itu dia 6 tips dari aku untuk mengatur waktu belajar di masa PJJ ini agar lebih efektif dan efisien. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan komen di bawah. Kemudian jika video ini bermanfaat, jangan lupa share and subscribe. Oke, ditunggu video-video selanjutnya dari channel My Belajar. Tetap sehat agar semakin memberi efek positif bagi dunia ini. Sampai jumpa.